kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama, kami akan menyampaikan mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita bermain dulu ya. Coba kita bermain, Bapak dan Ibu guru mungkin bisa berpasangan. Ya, duduk dekat berpasangan. Sabar ya. Nah, sekarang salah satu Bapak Ibu guru bisa memegang benda yang bisa dipegang. Mungkin kertas, mungkin sobekan kertas sama tutup botol, atau tutup botol, atau yang bisa digenggam. Anggap benda itu, ya, anggap benda itu benda paling berharga yang panjenengan miliki. Sangat berharga sekali. Sangat berharga. Berarti sekarang tugas pasangan satunya itu boleh melakukan apa saja asal teman di sebelahnya tadi mau membuka genggamannya. Monggo, silahkan. Bapak Ibu yang sebelahnya pasangannya boleh melakukan apa saja asalkan teman yang mempunyai benda berharga tadi berkenan membuka kepalan tangannya. Mau dicoba? Boleh dirayu, boleh disugesti, atau gunakan cara yang berhasil membuka. Ada yang berhasil? Apa cara yang digunakan? Disiksa. Ditik-itik. Iya. Itu didik-didik boleh disiksa, boleh. Nah, dari situ itu kita belajar. Ya, kita belajar apa? Jadi kalau kita mempunyai benda berharga, ya, siapa yang mempunyai kontrol atas membuka dan menutup kepala tangannya? Apakah pasangannya atau yang punya benda berharga tadi? Yang punya benda. Betul sekali, yang punya benda. Jadi sekarang terdapat miskonsepsi makna kontrol yang selama ini pendidik atau guru sudah dilakukan, yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita merasa karena kita pendidik, karena kita mungkin orang yang lebih tua, karena kita merasa guru, kita berhak mengontrol murid. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kita menganggap bahwa apa yang kita sounding ke anak-anak, hal-hal yang positif itu bermanfaat bagi mereka. Kita merasa seperti itu. Itu harapan kita kan. Tapi kan itu belum tentu bermanfaat atau mempunyai efek kepada murid dalam waktu jangka panjang. Miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, kamu nggak kasihan sama saya, dari tadi udah ngomong kayak kalian ngomong sendiri, nggak dengerin penjelasan bu guru kayak gitu. Itu kan salah satu contoh kalimat yang membuat murid kita merasa bersalah. Akhirnya harapan kita pengennya anak itu merasa bersalah dan akhirnya oh ya udah kita dengerin seperti itu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena mungkin kita merasa orang yang lebih senior, lebih tua, lebih berpengalaman, kita merasa mempunyai hak untuk memaksa mereka untuk berubah. Padahal intinya seperti permainan kita tadi, bahwa yang mempunyai kontrol atas perubahan dirinya sendiri itu adalah ya si murid itu sendiri. Makanya itu kita hanya bisa memberikan
berubah agar kesadaran dirinya itu timbul untuk berubah, kesadaran positifnya itu muncul. Jadi ada motivasi internal dalam dirinya yang menginginkan dia untuk berubah. Di sini akan ada perubahan stimulus respon yang kita harapkan tadi ke teori kontrol. Nah, di sini perubahannya mungkin salah satunya bisa dilihat seperti ini. Mulai realitas atau kebutuhan kita sama itu diubah. Oh, ternyata kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, kita ubah menjadi setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda terhadap suatu hal. Nah, dari sini kita ingin menciptakan lingkungan yang positif. Jadi anak-anak itu biar berubah atas keinginan dia sendiri. Dengan cara apa? Penerapan disiplin di sekolah. Cuma permasalahannya, apakah disiplin yang telah kita lakukan selama ini itulah yang dimaksud sebenarnya. Nah, di sini murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal, ya, ada motivasi internal dari dirinya sendiri yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi kata kuncinya ada motivasi internal. Kemudian tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal ini seperti apa? Ya, karena bersifat universal maka ini diakui oleh pihak luas. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan mereka pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kita timbulkan kesadaran mereka biar mereka sendiri yang berubah atas keinginan sendiri, atas kesadaran mereka sendiri, bukan atas pemaksaan atau tekanan dari orang lain, termasuk itu guru. Seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang paling kita kenal saat ini adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian ada lagi, ini diambil dari Ibu Primary Years Program, ya. Ada 12, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Banyak nilai-nilai kebajikan dari lembaga yayasan lain juga ada. Intinya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh khalayak umum. Ini juga ada daftar oleh The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi banyak. Cuma kita sudah mempunyai nilai kebajikan sendiri yang sudah di-share oleh Kemdikbud melalui kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasilanya ada 6 tadi. Itu saja yang mungkin kita bisa mulai untuk mengubah anak. Kita berusaha untuk mengubah anak, mengubahnya itu agar mereka bisa berubah atas keinginan dirinya sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain. Seperti itu. Itu demikian dari pemaparan dari saya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Nurul. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya di sini juga masih belajar. Saya juga masih belum menerapkan ilmu ini dengan sempurna, tapi saya juga berusaha. Dan saya merasa materi-materi di sini yang saya sampaikan tadi, setelah saya terapkan memang ada efeknya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin seperti itu. Itulah motivasi yang muncul saat kita memiliki motivasi yang ketiga. Nah, dinamakan di sini yang namanya motivasi internal. Jadi ada seperti barter, gurunya berbuat ada sesuatu yang baik, muridnya juga melakukan sesuatu yang baik.